Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudu Ramansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan hasil tugas resume saya, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi yang berjudul Sosialisme Marx. Yang pertama adalah kecam Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya, ia menggunakan argumen dari berbagai segi, yaitu moral, sosiologi, dan ekonomi. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Dengan menerapkan sistem upah besi, kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena pasar bebas memang telah mentakdirkan demikian. Untuk mengangkat harkat buruh, Marx menyuruh untuk bersatu. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal kapitalis yang diamati Marx, ada sekelompok orang yang menguasai kapital. Di lain pihak, ada sekelompok lainnya sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi bawah. Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita harus diperbaiki, yaitu diganti dengan sistem sosialis yang lebih baik. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktural melalui revolusi sosial. Menurut Marx, hanya atas dasar hubungan yang lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima rakyat dan masyarakat. Yang kedua adalah teori pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah pertentangan kelas. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini sepanjang sejarah, kelas yang lebih di bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarang pun tidak terkecuali, tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan ini, Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari buruh akan bangkit melawan kesewenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Berikutnya adalah teori surplus value dan penindasan buruh. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut Marx sebagai nilai lebih, dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati oleh pemilik modal. Bagi Marx, ini berarti semakin besar pengisapan dari pemilik modal atas kaum buruh. Menurut Marx, nilai dari suatu komunitas ditentukan oleh nilai labor yang diijawatikan secara langsung maupun tidak langsung dalam komoditas plus laba. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah alami yang diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati oleh pemilik modal. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang sangat rendah. Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandangi persaingan. Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera. Sebaliknya, Marx memandangnya sebagai penyebab terjadinya konsentrasi ekonomi atau monopoli. Kompetisi dinilai Marx mengandung suatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perusahaan besar akan mencoplok yang kecil, yang lemah akan tergeser akibat jumlah golongan menengah yang menciut, sedangkan jumlah kaum proletar akan semakin banyak. Marx meramal akan datang suatu masa terjadi krisis besar-besaran yang akan mengakhiri riwayat sistem kapitalis ini. Berikutnya adalah dialektika materialisme historis. Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx, jelas sekali bahwa ide tentang konflik selalu ditekankan. Konflik antar ideal dan realitas, antar kapitalis dan labor, dan setiap konflik akan muncul perubahan. Untuk alasan ini, Marx berpendapat bahwa sistem kapitalisme mesti diganti dengan sistem lain. Konflik diganti dengan harmoni atau keselarasan etis. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik. Proses ini mempunyai baris dalam pembagian masyarakat atas, kaum pekerja, dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya pengisapan atau eksploitasi para kapitalis terhadap kaum buruh.
Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan kemiskinan di kalangan buruh. Bagi Marx, dialektika merupakan suatu keniscayaan sesuatu yang pasti bakal terjadi. Teori Marx tentang kejatuhnya kapitalisme untuk kemudian digantikan dengan sosialisme atau komunisme didasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Dengan dialektika ada tesis, antitesis, dan sintesis yang saling kait-mengkait. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Dengan demikian, ia menyimpulkan seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Berdasarkan dialektika materialisme sejarah di atas, Marx percaya bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur nantinya di organisasi. Berikutnya adalah fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama adalah komunisme primitif, 2 perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Dalam masyarakat komunisme primitif dan juga sosialisme dan komunisme, alat berproduksi merupakan milik bersama. Dalam kelompok-kelompok masyarakat ini tidak ada pengisapan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Namun, dalam 3 kelompok masyarakat yang lain, yaitu perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme, menurut Marx perubahan dari satu fase ke fase berikutnya yang lebih maju terjadi karena kurang atau tidak seimbangnya kemajuan dalam teknologi dengan kemajuan dalam institusi. Teknologi merupakan suatu tenaga dinamis yang sangat penting dalam sejarah umat manusia yang secara pasti dan tidak bisa dielakkan selalu mengalami perubahan dari fase yang lebih rendah ke tinggi. Kemajuan teknologi membawa berbagai pengubahan. Ia bahkan mampu menciptakan kelas baru dalam masyarakat. Teknologi memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merombak institusi yang bergerak lamban tersebut. Akan tetapi, kemudian teknologi kembali bergerak lebih cepat melebihi institusi yang ada. Akibatnya timbul lagi kelas baru dan akan melakukan perombakan terhadap institusi yang ada, sesuai yang mereka inginkan. Menurut Marx, geraknya pasti niscaya tidak dapat ditahan, akhirnya sampai pada fase paling tinggi, yaitu komunisme penuh. Sistem kapitalis dikecam Marx sebab bias terhadap kaum pemilik modal, perlu dilakukan perombakan struktur masyarakat itu sendiri. Beberapa program yang dianjurkan setelah revolusi berhasil antara lain, yang pertama adalah penghapusan terhadap milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa tanah untuk tujuan umum. Yang kedua adalah program pajak pendapatan progresif. Yang ketiga, program penghapusan semua bentuk hak perwarisan. Yang keempat, pemusatan kredit di tangan negara. Yang kelima, pemusatan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Yang keenam, pengembangan pabrik dari alat produksi milik negara. Jika program-program pembangunan sudah berjalan, perbedaan kelas sudah berakhir dan semua kegiatan produksi sudah berada di tangan masyarakat luas. Yang terakhir adalah perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan kedua fase ini. Perbedaannya dapat dilihat dari produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, dan pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berkelimpahan. Tentang hakikat manusia sebagai produsen, dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat manusia, bekerja dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Semua pekerjaan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan insentif langsung seperti upah yang hanya merupakan produktivitas sampingan. Dari kerja tentang pembagian pendapatan dalam fase sosialisme berlaku prinsip from X according to his ability to X according to his labor, sedangkan dalam fase komunisme penuh prinsipnya adalah from X according to his ability to X according to his needs. Sekian dari hasil resume saya. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.